Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, sahabat Pos Belitung dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Jaryanto, jurnalis Pos Belitung sore hari ini. Ya kan, sudah lama saya tidak mengudara. Sore hari ini saya bersama tamu spesialis. Beliau ini seorang legenda sepak bola Indonesia. Bagi yang tahun 90-an ke bawah lahir pasti mengenal beliau. Ada di sebelah kanan saya, beliau adalah Mas Budi Sudarsono alias Budikul alias Si Piton, banyak julukan beliau. Sore hari ini beliau ada di Belitung. Beliau ditunjuk sebagai Kepala Akademi Klub Liga 3 di Belitung. Belitung FC hari ini soft launchingnya. Selamat datang di Belitung, Mas Budi. Bisa diceritakan sedikit lah ya, kita minta waktunya ini, kita dosa bahasa Jawanya. Kok bisa nyasar di Belitung, Mas? Ini ceritanya bagaimana? Ya, alhamdulillah bisa nyasar ke sini. Yang pertama emang dari dulu saya emang pengen ke sini. Wow. Dan kebetulan saya juga ada sepupu di sini dan ada saudara-saudara saya dulu. Teman-teman saya mondok dulu emang banyak di sini. Kemarin sudah janjian kita mau liburan di sini. Tahu-tahu kita ke sini ada kerjaan. Sebelumnya sudah ke sini berarti jenengan, Mas? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Saudara banyak ya. Ya. Berarti istilahnya gayung bersambut pas ya. Pas. Sebelum kemudian meminang tawaran, ini ada klub kok Liga 3. Nanti sebelumnya kan beliau ini dikontrak oleh Persik Kediri ya. Bukan para pencinta sepak bola, tapi beliau ini belum sempat melatih karena terkena pandemi Covid. Nah, kemudian kok tiba-tiba oke lah karena sudah seperti ini kemudian menerima gitu loh, menerima bergabung dengan BFC. Yang pertama memang keadaan situasi kompetisi yang sekarang ini kurang bersahabat dengan para pemain. Dan para pelatih. Semuanya tak jane, Mas. Semuanya, sama pedagang semuanya karena gara-gara pandemi. Ya. Tapi mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan sepak bola cepat berjalan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ditawar ini, saya ketemu sama Jerman, Pak Hendro. Visi misinya sangat luar biasa. Mungkin hampir sama dengan visi misi saya sekarang yang saya dulu pernah kerjasama sama saya bilang tadi, saya kerjasama sama beberapa owner, tapi kurang menunjang. Tapi karena kemarin Pak Hendro ngasih tahu visinya seperti apa dan nanti infrastrukturnya seperti apa, saya kira menunjang untuk pemain itu menjadi go internasional. Itu sudah disampaikan tadi dalam konferensi bagaimana cita-cita visinya Mas Budi itu membawa pemain-pemain ini ke level nasional pun internasional. Nah, dari segi pembibitan, Mas, dengan sudah malang melintang, Mas Budi itu malang melintang dari entah di dalam negeri itu berganti seragam, memperkuat klub-klub Liga 1, kemudian main di Malaysia. Pembibitan, Mas. Kita ini kalau main timnas itu loh, Mas, jenengan main itu saya sempat menyaksikan bagaimana kami berdebar-debarnya. Sekarang ini kok kapan menangnya gitu, Mas. Nah ini kalau Mas Budi sendiri bagaimana kira-kira dengan persepak bolaan tanah air? Ya memang harus usia dini itu harus dikelola dengan sebaik mungkin. Salah mengelola akan berdampak di tim nasional, berdampak ke senior. Itu biasanya seperti itu. Jadi harus kita kelola dengan sebaik mungkin supaya setelah dia senior dia sama itu harus seperti itu. Kalau dulu sekarang ini Indonesia kalau di level usia dini luar biasa sebenarnya. Kenapa kok di level senior kurang bersinar? Nah, itu nanti kita cari nih penyebabnya seperti apa atau apa dan sebagainya, nggak tahu kita ini kan. Kita belum tahu, kita masih meraba-raba dulu bagaimana. Kalau Mas jenengan sendiri kan sebagai pemain timnas gitu, Mas, paling tidak punya clue. Ya Mbok Ayu seperti ini loh, saya dulu seperti ini. Inilah yang harusnya seperti ini. Emang banyak kekurangannya ya dan banyak kelebihannya sebenarnya. Tapi istilahnya kalau ngomong usia dini itu memang harus
apa namanya, kita ngomong panjang, banyak PR. ya banyak PR dan harus ya kita nggak seperti dengan ngomong dengan tim senior, makanya jangkanya panjang, nggak bisa kita ngomong setahun nggak bisa, Tapi kan gini 2 Mas, tahun 5 tahun itu seperti itu. kalau kita berbicara kalau panjang ya ini agak terburu-buru Mas. Ada Liga 1, Ya. ada Liga 2, ada Liga 3. Loh bagaimana ini Mas? Memetakannya, memetaninya kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana memilahnya? Ini kan sudah sebenarnya tersaring secara otomatis di dalam liga-liga ini kalau kita ngelihat di luar negeri. Bagaimana mereka bisa menembus timnas senior dari para klub-klub yang elit ini dalam tanda kutip itu. Nah ini terus gimana kira-kira? Saya rasa karena emang sekarang ini kan banyak tim-tim yang dia tidak punya akademi ke bawahnya. Terus infrastruktur juga tidak siap untuk akademi infrastruktur termasuk itu kan. Sekarang contohnya aja tim besar si A, dia nggak punya stadion, ya jangan kan stadion, bis saja masih nyewa. Nah, itu kan memang ini. Kemarin kita lihat yang ya mungkin nggak lama lah kita lihat, mungkin ya baru kemarin lah kita lihat Vietnam bagaimana untuk ngeri tenan ya bagaimana untuk dia bisa berjaya kualifikasi Piala Dunia di Asia Tenggara, di Asia Tenggara, bagaimana dia mau membentuknya, infrastruktur dia benarin bagaimana, terus sepak bolanya grassrootsnya itu dibenerin bagaimana, karena kalau kita grassrootsnya bagus, timbulnya akan bagus nanti, gitu loh, masuk gitu, itu udah otomatis, gitu loh. Jadi di senior itu istilahnya maintainnya aja, gitu loh. Tinggal kita maintain dari grassrootsnya itu, nah, itu udah pastinya. Kalau kita kemudian gini, saya pernah ngobrol dengan pengurus sepak bola, manajer sepak bola di Belitung juga Mas. Saya juga bingung. Beliau ini bingung, padahal beliau ini memanajeri klub ya kan sepak bola sipil juga. Nah, jadi 270 juta. Lagi-lagi bagaimana kita punya asa timnas berjaya. Milih mbok provinsi ini mengkader, kamu bikin striker dong. Di provinsi sana bikin gelandang dong. Bisa nggak kayak gitu, Pak? Cita-cita anunya kita kalau secara filosofinya tidak bisa ya. Nggak bisa ya. Tidak bisa. Maksudnya provinsi Jawa Timur striker seperti nggak bisa. Jadi harus dengan semuanya, gitu loh, dengan semuanya. Kalau saya lihat kompetisinya di usia dini ini memang kurang, gitu loh. Nah, kurang bagus di kompetisi di usia ini yang berjenjang. Sama mau 13, 15, 17 dan sebagainya. Nah, itu harus punya kompetisi yang bagus. Kalau di luar negeri tahu sendiri usia 17 itu ya kompetisi seperti apa. Malah pemain yang tidak ikut habis cedera yang baru rehab, tim senior dia ikut di usia dini, di usia 17 tahun dan sebagainya, ya kan? Dia ikut di situ. Ikut apa? Ikut kompetisinya di situ. Nah, emang yang pertama kita punya infrastruktur bagus. Terus habis itu kompetisi, kita punya SDM bagus, punya pemain yang kita sudah latih sana. Terus yang terakhir kompetisinya, gitu loh. Yang penting kompetisinya. Gitu. Terakhir. Biasanya kalau di filosofi sepak bola, di keilmuan sepak bola itu umur sekian, umur 17 itu dia harus main yang benar-benar main yang bagus, itu di 1 tahun berapa kali main itu sudah ada, gitu loh. Itu harus begitu. Sama kalau kita kan kompetisi, kadang ada kompetisi yang U18 yang ini tapi nggak sesuai, turnamen nggak sesuai menurut saya, kurang, atau mungkin ribet di dalam segi birokrasi dan administrasi. Ya itu lanu lagi lah itu. Ya itu mungkin salah satu faktor juga itu yang mendukung seperti itu. Terakhir Mas, terakhir ini untuk closing statementnya. Asa yang dibawa, bagaimana seorang Budi Sudarsono ditunjuk menjadi kepala untuk mencari bibit-bibit selain mendatangkan dari luar. Tadi seperti Chairman sampaikan, silahkan bersaing. Di sini itu orang gila bola luar biasa. Siap. Nah,
ini bagaimana nanti harapannya sebagai calon mengambil yang para pemain calon yang baik, bibit-bibit ya. unggulnya ini nanti. Bibit unggulnya. Nah, Caranya ini nanti ya. seperti apa? Biar asa BFC menembus Liga 2 ini nanti bisa. Kalau yang usia dini nanti kita lihat, kita mau bikin turnamen. Nah, biasanya kalau bikin turnamen itu ada tim, dia akan mengirimkan pemain yang terbaik di turnamen itu. Tapi kalau kita panggil yang satu persatu, semuanya, contohnya desa ini suruh ngirimin 3 pemain, itu biasanya nanti dia ngirimin pemain yang menurut saya kurang bagus lah, gitu. Karena mungkin ada faktor kedekatan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di kompetisi, ya itu ya dia yang terbaik itu. Camat Mas. Kita comot, kita baik itu kita ini, kita baik itu di sini. Sepakat. Itu nanti kita ngakalinya seperti itu. Kita ngakalinya seperti itu supaya itu dari usia berapa aja ya. Nanti kita bikin kompetisi di sini. Karena saya lihat potensi ada di sini, tapi kompetisi tidak ada. Iya. Istilahnya orang latihan oke lah, dia latihan, wah, Main-main biasa. Tarkam, Mas. latihan oke, Tarkam, latihan tanda oke, tapi mainnya di mana? Cuma ditarkam doang. Nah, itu bukan kan kita lihat mau kita ajarkan bagaimana sepak bola yang profesional yang sesungguhnya itu bagaimana gitu, supaya nanti dia keluar dari sini untuk main di tim yang lain, dia udah nggak kaget, emang sama dengan apa yang kita ajarkan di sini gitu. Termasuk disiplin dan sebagainya. Disiplin dan sebagainya. Itu tadi Ya. persiapan dari Mas Budi Sudarsono. Mudah-mudahan para pecinta sepak bola di Belitung bisa bergabung di Belitung FC. Silahkan nanti bagaimana nanti manajemen itu mulai meregulerkan kompetisi tadi, turnamen dan lain sebagainya. Itu tadi obrolan saya, demikian. Terima kasih atas waktunya Mas Ya, Budi Sudarsono. sama-sama. Semoga sukses di Belitung Amin, FC. amin. Saya Jarianto, jurnalis Belitung. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.